Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu? Nggak ada, bro. Saya dengar-dengar itu katanya kalau masuk Kristen, iya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Iya, itu dogma, nonsense. Keseluruhan pernyataan dari saudara Denny itu 100% keliru. Dengar penjelasan saya. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, seseorang itu menerima dua berkat yang besar. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and plagued. Will you recant or will you not? Shalom saudara, di saat ini saya hendak menanggapi video dari saudara Marcel ya, Radival, pesulap merah, yang mana dia mengupload satu video yang ada cuplikannya di mana saudara Denny memberikan satu pernyataan yang saya kira perlu diklarifikasi oleh kita orang Kristen. Perlu diketahui, setiap konten di media sosial yang mana itu dapat diakses kapan saja oleh siapa saja, kita perlu memberikan informasi yang akurat, apalagi terkait dengan keimanan seseorang. Dikarenakan jika informasi terkait yang disampaikan di medsos itu keliru, maka itu berkemungkinan menyesatkan banyak orang. Nah, dalam video saudara Marcel ya, pesulap merah, yang berjudul Pesulap Biru Kena Mental, di situ ada saudara Denny Sumargo yang mengeluarkan pernyataan seperti berikut ini. Hadir di sisinya. Oke. Gue baca dalam salah satu riwayat termasuk di Kristen dan juga di Kristen itu nggak ada satu jaminan manusia itu bisa masuk surga. Aslinya itu? Nggak ada, bro. Saya dengar-dengar itu katanya kalau masuk Kristen, iya kan, masuk Kristen, kau meyakini Yesus sebagai Tuhan, kau masuk surga. Itu dogma, nonsense. Oh gitu. Tidak ada. Lu masuk Kristen, lu lihat Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, lu ikutin jalannya, lu perbaharui diri lu masih punya 50-50 kesempatan untuk masuk surga. Itu tergantung juga dari Yesus. Oke. Nggak ada, brother. Karena di dalam itu ada satu kalimat yang jelas, mohon maaf untuk yang Kristen, ya. Tidak ada jaminan bahwa seorang akan masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya. Nggak ada itu. Ya sama sebenarnya kayak di Islam juga begitu. Sama. Jadi nggak ada kepastian untuk masuk surga. Gue baca 50-50. Betul, gue baca, mohon maaf nih, ini memang bukan area gue, tapi tolong dibenarkan. Nah, itu cuplikannya. Ada beberapa hal yang saya kira ini keliru menurut pandangan iman Kristen terkait apa yang disampaikan oleh Bung Denny, yang mana dia berkata bahwa di Kristen tidak ada satu jaminan bahwa manusia masuk surga. Dikarenakan menurut informasi yang saudara Denny dapatkan, bahwa kalau masuk Kristen, kau meyakini Yesus, kau masuk surga, itu nonsens atau omong kosong. Dikarenakan menurut informasi yang saudara Denny dapatkan, bahwa ketika kamu masuk Kristen, kamu lihat Yesus sebagai jalan dan kebenaran hidup, itu harus diikutin jalannya. Dan itu pun masih 50-50 ya, kesempatan untuk masuk surga. Itu juga tergantung dari Yesus katanya. Ditambah lagi bahwa hal itu dikarenakan di dalam itu ya, kata Bung Denny, entah itu apa, katanya ada satu kalimat bahwa tidak ada jaminan bahwa seseorang masuk ke dalam surga kalau dia sendiri tidak mau memperbaiki hidupnya, yang kemudian itu oleh saudara Marcel disamakan dengan agama sebelah. Nah, itulah pernyataan dari saudara Denny ya, kurang lebih seperti itu. Dan di sini saya mau tegaskan bahwa keseluruhan pernyataan dari saudara Denny itu 100% keliru dan bertentangan dengan iman Kristen, dengan prinsip kekristenan secara keseluruhan, dan itu berpotensi menyesatkan. Karena yang pertama, Alkitab memberikan pernyataan dengan jelas bahwa Yesus Kristus adalah jaminan keselamatan, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus dijamin selamat dari dosa, baik di bumi dan di akhirat.
Dan ayat yang dipakai oleh Bung Denny tidak pernah ada kalimat atau kata atau tafsiran di dalam ayat tersebut bahwa pernyataan Yesus tentang dia adalah jalan kebenaran dan hidup itu manusia harus menuruti baru diselamatkan, tetapi hanya percaya. Berikut ayatnya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ayat ini diawali dengan kalimat di ayat 1. Yohanes 14 ayat 1. "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Yesus hanya mengatakan untuk percaya, yang kemudian langsung disambung dengan jaminan surga. Baca ayat 2-3. "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Jadi, untuk menikmati keselamatan, hanya percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah yang menebus dosa manusia. Berikut juga ayat Alkitab yang dengan tegas menjamin bahwa untuk selamat yang diperlukan adalah percaya. Roma 10 ayat 9. "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu," hati ini dia berbicara mengenai perasaan, pikiran, jiwa, ya, "bahwa Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Juga dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8-9. "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Kisah Para Rasul 15 ayat 11. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Roma 3 ayat 24. "Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Nah, itulah ayat-ayatnya bahwa hanya percaya saja. Yang mana itu terbukti juga bagi seorang penyamun di sebelah kiri Yesus yang waktu itu dia sudah tidak lagi punya kesempatan untuk berbuat baik. Tapi saat dia percaya pada Yesus, Yesus segera menyatakan bahwa dirinya akan bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 39-43. "Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, 'Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami.' Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, 'Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita.' Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, 'Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja.' Kata Yesus kepadanya, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus.'" Nah, saudara Denny lihat ya, jadi di mana 50-50-nya? Tidak ada. Alkitab, pedoman iman Kristen menjamin hal itu. Tapi mungkin saudara-saudara bertanya, oh berarti orang Kristen biarpun berbuat jahat, melakukan dosa, asal percaya Yesus tetap selamat dong? Begini, dengar penjelasannya. Kami orang Kristen memahami bahwa perbuatan baik bukanlah sesuatu yang diperlukan untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi perbuatan baik adalah sesuatu yang didapatkan setelah menerima Yesus Kristus. Ingat, perbuatan baik bukan syarat keselamatan, tetapi perbuatan baik adalah dampak. Dampak yang progresif ketika orang beriman kepada Yesus Kristus. Dengar penjelasan saya. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, seseorang itu menerima dua berkat yang besar, yaitu justifikasi atau pembenaran atau perubahan status dari orang berdosa menjadi orang benar. Ini seperti seorang hakim yang memutuskan status seseorang di pengadilan. Saya menyatakan orang ini tidak bersalah atau orang benar. Ya, orang yang percaya kepada Yesus, orang itu menerima penebusan oleh darah Yesus Kristus. Penebusan dari apa? Penebusan dari hutang yang harus manusia bayar, manusia lunasi. Apa itu hutang yang harus manusia bayar? Hutang itu adalah maut. Maut dalam konsep Kristen adalah penderitaan kekal yang pintu masuknya adalah kematian. Alkitab berkata dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Nah, setiap orang yang berdosa akan mengalami kematian dan akhirnya di dalamnya bersamaan mengalami yang namanya kematian kekal. Yesus tidak berbuat dosa. Semua kitab-kitab agama lain, semua catatan yang ada, tulisan yang ada di dunia ini, tidak ada yang mencatat bahwa Yesus pernah berbuat dosa. Yesus dikandung oleh Roh Kudus, dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia digoda oleh iblis, tetapi dia tidak jatuh dalam dosa. Dia tidak berbuat dosa. Dia taat kepada seluruh hukum Allah dan dia hidup mengasihi sesama. Tetapi dia merelakan dirinya disalibkan atau mengalami kematian yang merupakan pintu masuk kepada maut. Tapi ketika Yesus mati, Yesus turun ke dalam kerajaan maut, tetapi maut tidak berkuasa terhadap dia karena tidak ada dosa pada dirinya. Inilah kemudian yang membuat Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga. Artinya, Yesus menang atas maut dan Yesus hidup kekal. Dan Yesus yang mati dan bangkit dan naik ke sorga ini, itu mencurahkan Roh Kudus untuk menolong setiap orang untuk percaya kepadanya, dan setiap orang yang percaya kepadanya pasti dibenarkan oleh kebenarannya. Jadi sekali lagi, berkat yang pertama yang kita terima ketika kita percaya pada Yesus adalah status sebagai orang benar. Bukan karena kita sudah berbuat baik, tetapi karena Kristus sudah berbuat baik. Legitimasi pembenaran ini sah, karena kita pun pernah atau sering mengalami hal ini dalam hidup kita. Kita menjadi wakil, utusan atau pemberi status pemenang atas banyak orang. Ketika kita mendukung seorang petinju, siapa yang mendukung petinju tersebut dapat memperoleh kemenangan bagi seluruh pendukungnya. Demikian juga orang Kristen. Kami menang bukan karena kami telah mengalahkan maut, tapi karena Kristus telah mengalahkan maut. Kristuslah yang menikmati kemuliaan, pujian, dan hormat karena telah memberikan status kemenangan bagi seluruh pengikutnya. Nah, jadi berkat yang pertama yang kita terima ketika percaya pada Yesus adalah pembenaran, keselamatan, jaminan masuk surga. Berkat yang kedua yang kita terima adalah pengudusan, santifikasi. Pengudusan ini terjadi oleh karena kita beriman kepada Yesus, dan orang yang beriman kepada Yesus akan menikmati kelahiran kembali oleh Roh Kudus, yang kemudian Roh Kudus itu yang akan bekerja secara progresif membuat orang yang sudah percaya memiliki hati yang baru di dalam Kristus dan mulai hidup di dalam kekudusan. Titus 3 ayat 5-7. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. So, sudah jelas, di dalam Kristus ada jaminan keselamatan 100%, bukan 50-50. Mungkin Bung Denny membantah, lah terus saya pernah melihat orang Kristen berbuat jahat, itu apa? Jawabannya soal kenapa masih ada orang Kristen yang berbuat jahat adalah, yang pertama, dia hanya beragama Kristen tetapi sebenarnya tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Beragama Kristen dan percaya kepada Yesus adalah dua hal. Orang yang beragama Kristen yang sudah dibaptis, sudah ikut gereja, itu belum tentu percaya kepada Yesus Kristus. Bisa aja dia melakukan semuanya hanya karena kebiasaan lingkungannya. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu sudah pasti beragama Kristen dan rela memeluk agama Kristen dengan hati yang benar. Bung Denny tidak akan pernah mengerti bagaimana nikmatnya menjadi agama Kristen karena Bung Denny belum percaya dan bahkan belum menemukan alasan mengapa harus percaya kepada Yesus Kristus. Sedikit PR saja buat Bung Denny. Silakan Bung Denny renungkan. Bung Denny umurnya sekarang berapa? Kira-kira akan hidup berapa lama lagi? Bung Denny renungkan, sudah sebanyak apa perbuatan baik dan sudah berapa banyak perbuatan dosa yang dilakukan oleh Bung Denny. Tidak perlu bilang sama kita, renungkan saja. Bung Denny renungkan, dan bisakah Bung Denny di hadapan hakim ketika contoh Bung Denny terlibat kasus pencurian, lalu Bung Denny membela diri dengan berkata, loh Pak Hakim, saya memang mencuri, tapi kan saya nggak membunuh, saya nggak berzinah, saya nggak menipu. Pertanyaannya, apakah Pak Hakim akan membebaskan Bung Denny
dari tuntutan hukum pencurian hanya karena Bung Denny tidak melanggar hukum yang lain? Kan tidak. Bung Denny, setiap dosa yang pernah kita lakukan dalam hidup kita, suatu saat nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan pengadilan Allah. Kita semua ini orang banyak dosanya, dan pasti dihukum setiap perbuatan kita. Hanya Yesus Kristus yang dapat membela kita di hari pengadilan nanti. Tidak ada jalan lain, tidak ada harapan lain. Diri kita tidak akan pernah mampu membayar utang dosa kita, karena kita orang berdosa dan cenderung berlaku tidak baik di hadapan Tuhan dan sesama. Tidak ada junjungan agama lain yang bangkit dari antara orang mati selain Kristus yang mati, bangkit, dan naik ke sorga, mengalahkan maut itu. Jika kita tidak percaya, setiap orang yang tidak percaya nanti itu akan mati dan akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi sekarang tinggal pilih, mau dihakimi menurut perbuatannya sendiri atau mau dihakimi menurut ukuran perbuatan Kristus. Kalau dihakimi menurut perbuatan sendiri, kita pasti banyak kesalahan. Tapi ketika kita percaya Yesus dan menjadikan Yesus sebagai pembela kita, Tuhan dan juru selamat kita, maka Yesus akan mengakui kita di hadapan Bapa, dan Allah akan memperhitungkan kesalahan kita kepada Kristus yang telah menebus kita 2000 tahun yang lalu. Dan darah penebusannya itu kekal untuk selama-lamanya bagi orang percaya. Percayalah kepada Tuhan Yesus, dan jangan lagi kita berpikir bahwa di dalam Kristus ada 50-50 keselamatan. Tidak. Ketika engkau percaya, Yesus menganugerahkan 2 berkat yang besar. Yang pertama, pembenaran. Yang kedua, pengudusan. Kita tidak akan pernah mengalaminya atau mengetahui bagaimana rasanya disertai itu kalau kita belum percaya. Sekian video saya. Hidup tidak akan lama dan hidup kita pasti akan mati. Dan kita pasti akan dihakimi Allah satu hari nanti. Mari kita tanya, kepada siapa kita pergantungkan hidup kita? Kepada perbuatan kita kah? Atau kepada perbuatan Yesus? Silakan dipilih. Tuhan memberkati.